kok di rumah dia tuh selalu pembantunya pulang pergi gitu loh. Yes, ART-nya. Iya, ART-nya. Itu rumah tuh nggak mengundang sama sekali, ada yang something's off deh. Nah, tadi kan kami sempat mengatakan ada nama-nama, antara lain Biseroth kan. Disinilah Biseroth beraksi di jam-jam pertama. Silakan, Jess. Salah satu yang sepertiga memisahkan diri sih. Exactly. Jadi kalau ada di sejarah kan, sepertiga pemberontakan itu kan yang memisahkan diri, ini salah satunya. Terus gue arahin ke Matteo sama Biseroth kan, yang lagi udah gontok-gontokan itu. Tahu apa yang kalian lihat? Sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau bercerita mengenai sahabat gue sekaligus praktisi Feng Shui yang bernama Hadi Sumoro yang membantu gue banyak hal di Anomali. Hadi menyediakan jasa mulai dari perbaikan Feng Shui rumah hingga membaca garis hidup berdasarkan astrologi Patse. Hadi yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat merupakan praktisi Feng Shui klasik Tiongkok yang sudah berakar ribuan tahun yang berhubungan dengan energi semesta secara langsung. Berbeda dengan Feng Shui kontemporer yang lebih mengandalkan aspek interior design dan psikologi. Happy Yellow Rock FengShui.com menyediakan service Feng Shui klasik seperti metode Flying Star, 8 rumah, metode air Sanhe, metode air Shuen Kong. Lalu ada juga servis konsultasi bisnis, perjodohan, dan bacaan astrologi. Semua bisa dilakukan secara jarak jauh, nggak pakai ritual, nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Langsung aja tanpa berlama-lama, seperti apa sih penampakan bacaan astrologi Patse yang dimaksud? Ini adalah contoh bacaan astrologi Patse dari seorang musisi muda. Chart ini menunjukkan elemen apa yang bersama Anda ketika Anda lahir di jam, waktu, dan tahun tertentu, dan apa kaitannya dengan perjalanan hidup Anda. Siklus keberuntungan per 10 tahun, sebuah peta panduan untuk kewaspadaan kita. Ada tahun-tahun yang buruk untuk karir, ada tahun-tahun yang baik untuk karir. Seperti misalnya musisi muda ini memiliki karir yang baik di periode kambing, ayam, sapi, dan memiliki karir kurang baik pada periode macan, naga, kuda, monyet, dan tikus. Dan benar saja pada tahun 2001 hingga 2010 ia mengalami banyak masalah. Hidupnya ribet dan adanya masalah internal keluarga sampai berdampak pada kesehatannya. Tahun 2011 hingga 2020, musisi muda ini merasakan sendiri perbaikan karirnya, walaupun perjodohan mengalami kendala. Begitu pula dengan peta astrologi musisi muda ini per 10 tahun berikutnya. Semua bisa terlihat, terbaca, dan terungkap melalui astrologi Patse. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Feng Shui dan bacaan astrologi, kunjungi langsung happyyellowrockfengShui.com, klik get in touch, dan langsung dapatkan diskon atas promo Tri Anomali. Akhirnya dipisahin by energi. Kalau nggak salah Matteo yang dipisahin pakai dinding kan? Iya, intinya Matteo yang dipisahin pakai mereka dinding, berdua iya. tuh kayak kami melihat selaput dinding energi tipis. Mereka berdua tuh jadi nggak bisa ketemu gitu loh, dibatasi. Jadi walaupun jaraknya dekat, contoh pinjam. Remote AC lagi. Balsem lagi. Balsem. Iya. Ini si Matteo setinggi ini. Terus si Biseroth segini. Perbandingannya sejauh itu loh. Jauh. Nah, Gede. walaupun jaraknya dekat gini, tapi mereka nggak bisa saling menyerang. Setelah dikasih jarak, ada kayak energi tipis. Kayak dipisah kayak dinding gitu ya. Walaupun jaraknya dekat sekali ya. Intinya gitu. Dan itu gue lega banget karena gue nggak mau kehilangan Biseroth. Dan gue juga nggak mau cuma gara-gara salah paham terjadi pertarungan yang mereka berdua hangus sendiri gitu loh. Akhirnya ini masih agak deg-degan sih karena waktu kami mengalami itu, aduh teman-teman, itu hard to describe. Akhirnya gue mendengar suara dari Yesus terhadap Lucifer, bukan terhadap Matteo atau terhadap Biseroth ya. Yesus berkata gini, Lucifer, kamu seharusnya tidak berkata-kata yang kamu harus katakan. Intinya kayak kata-kata tadi tuh harusnya nggak usah terucap dari mulutmu gitu loh. Akibatnya jadi memicu pertikaian ini. Ya akhirnya Lucifer nggak jawab apapun. Jadi ketika kami diam gitu, ada Lucifer, ada Yesus, ada Matteo, dan ada Biseroth. Berbeda dimensi semua, tetapi connected by energi semuanya. Itu penjelasan paling akurat kira-kira. Ya sudah, kami diam. Akhirnya Lin, Jess, this is not our problem. Kita keluar yuk dari sini yuk. Kita keluar diam-diam. Ya gimana cara ngatasinnya? Itu udah di luar kemampuan kami. Dan kita juga bingung jelasin ke kliennya apa yang terjadi ya. Exactly, kliennya tahu, tapi nggak ada sangkut paut sama klien. Iya, betul. Itu tuh urusan dunia astral sono gitu loh. Nggak tahu lah gimana. Bukan urusan kita juga, tapi kelihatan gitu. Kita keluar diam-diam. Tenang gitu. Sebenarnya kita nggak jujur cerita sih, karena si Mateo-nya kan mau ketemu si S.
Oh Itu iya. lebih kontroversi tuh. Udah, bawa aja, bawa. Sorry, Anovers semuanya, kami lupa. Selain, again doa dulu ya, teman-teman semuanya. Selain Matteo pengen lanjutkan yang Michael itu, dia nanya, mana S? Anovers tahu yang kami maksud S siapa? Dia bilang dia pengen bertemu dengan S. Dia bilang dia pengen bertemu dengan S. Karena si Luke punya link ke S. Iya, dia percaya. Iya dong, ya kan? Terkenal banget gitu Ya loh. kan kalau dari apa namanya, Artikel, kalau yang artikel sejarah. dan ya dari dunia-dunia sana, dibilangnya kan si L, Luke itu kan satu ranah gitu kan. The Nine Lord ya kalau nggak salah. Luke tuh kloter kedua, S tuh kloter pertama. Iya. Kalau menurut dunia demonologi ya. Nah si Matteo kayak, aku pengen ketemu S gitu. Anomali udah kayak, aduh, kenapa kita terlibat di sini ya, Jess, Aileen? Ya udah kita keluar aja dah. Ya udah, bukan, this is not our fight. This is not Cuma our fight. gara-gara itu, gara-gara dia sebut S, adalah tiba-tiba muncul demon bawahannya S datang. Oke. Dan Tahu dia- dari mana? Tahu dari mana? Begitu kami udah keluar dari pintu pelan-pelan, masih kelihatan nih ruangan ini. Iya. Terus tiba-tiba dari itu kayak beranda ya, teras. Apa sih ya bro istilah yang kalau kayak teras foyer atau apa sih? Teras ya. Teras depan gitu ada suara. Menarik. Gitu. Iya. Tidak menyangka bisa terjadi ini antara manusia dan Luke gitu kan. Kami ngintip kan. Ya elah. Itu kayaknya salah satu rank tinggi. Kami nggak bilang itu premium atau Bukan sih. Pertamax atau apa ya. Kami nggak bilang ya, nggak tahu. Tapi intinya tinggi. Bukan yang paling bawah, bukan yang rank ke bawah, tapi nggak tahu jajarannya setinggi apa ya. Iya. Nggak tahu. Kami belum Iya. tahu itu anak buah S. Sampai ketika Jess, Lin, udah yuk turun ke lantai 2. Kami masih diliatin. Dia berdiri di tangga. Dia Berdiri di bakal tangga. Akhirnya kami udah nggak ngelihat Matteo, kami udah nggak ngelihat Luke, dan definitely ya, gue udah nggak kepikir sih Yesus di mana, udah saking panik kan. Ya kami fokus di bawah gitu. Dia nyamperin dari atas, tapi nggak kayak di tangga doang gitu. Dan Kayak begini. Dan dia melihat kami sambil menyeringai. Itu betapa menyeramkannya kan guys. serem. Menyeringai. Kalian Menyeringai. bayangin, kita kan lagi duduk nih di ruang tengah begini kan. Terus dia duduk di mana namanya, di tangga. Iya, Jadi di tangga. Ini tangga. Ha. Terus di sini ruang tengah langsung. Jadi langsung kelihatan tangga Tangganya dengan tuh ruang kayak tengah. muter gitu ya. Iya, muter dari Agak sini. muter, Agak muter, tapi kelihatan lah dari Iya. ruang tamu. Terus dia nyeringai kayak begini. Sorry ya, gue nggak bikin denah yang Gitu. biasa. Maaf, belum sempat. Tapi kami coba cerita seakurat mungkin. Nah, di sinilah letak serem dan lucunya. Ada satu sosok lagi yang datang, guys. Jadi dia, si yang anak buah S itu, terang-terangan ngomong, namaku Gahemon. Ya, aku tadi yang melihat kalian. Aku yang melihat semua pertikaian itu terjadi. Aku memang anak buah Satan. Dia bilang, enggak, tadi ngaling-ngaling. Dan kami ngecek dong, ini ngaku-ngaku nggak gitu kan? Benar, itu bukan kaleng-kaleng guys. Pas didoain. Pasti doain Iya. tetap ya bentuknya begitu. Iya. Dan berasa energi apa ya, premiumnya tuh berasa gitu. Tapi dia nggak mau nyerang kita. dia nggak nyerang kita Nggak. guys. Diajak jadi- join us. Diajak join Kita- us, iya. Siapa kakak ya? Kita Kamu- semua. Kita semua diajak join us. Jadi ditawarin tawaran ya biasalah, produk MLM. Iya. Dia bilang, udah kalian ikut kami aja, gimana? Iya. Buset. Terus bakalan dikasih ini loh, powernya Iya, meningkat bakal dan lebih gini loh. Ya banyak lah Ini persentasenya. info buat Anovers dan seluruh teman-teman yang menonton di video ini ya. Kalau ada yang peka juga dan bisa melihat kubu kiri itu, nggak kayak di film guys. Dalam arti nggak kubu kiri ngelihat iblis gitu, itu bisa langsung nyerang ya. Enggak. Enggak. Actually 80% all the time iblis yang terlihat oleh sama kami nggak langsung nyerang. Ada etika, malah mereka, oh lu bisa lihat gua, mau join us kan? Gitu. Gue bisa bikin. Itu yang terjadi Anovers gitu. semuanya. Betul. Jarang yang kayak lu bisa lihat gua mati lu gitu. Nggak pernah, nggak pernah kejadian kayak gitu. Itu biasanya Nggak, itu iblis. hanya di film. Itu biasa iblis yang receh banget Itu sih. super Iya, receh. receh. Itu Iya. damn receh itu sih. Itu kita nggak pernah nemu sih. Biasa yang sama Arbis sih, yang Oh iya, pelihara yang sama Arbis itu yang Atau misalnya Atau enggak kalau misalkan kita mencampuri dia gitu loh. ya iya, udah ketahuan iya, dia iya. lagi kerja ketahuan, jangan gitu. Oh, udah nyerang, Iya, nyerang dia dong nyerang. pasti itu. Balik lagi ke Gahemon ini. Kami makin takut kan. Di sinilah letak kami kedatangan satu sosok lagi. Tiba-tiba gue dengar suara kayak, "Hah? Gahemon? Dia kan yang dulu bekerja padaku," katanya. Gue pikir itu suara siapa lagi. Teman-teman tahu suara siapa? Suara Solomon. Jadi ketika karena gue udah familiar dengan suara Solomon, gue ngebatin dan sambil ngobrol gini nih kayak ngomong gitu, gue nanya sama Solomon, dia dulu anak buahmu Solomon?
Ya iyalah katanya. Terus gue langsung ngomong ke tangga gitu, oh jadi kamu dulu anak buahnya Solomon ya? Lah belagu banget, gue pikir lu anak buahnya langsung Satan. Sumpah tuh suasana yang tadinya tegang, ini si Gahemon kayak like, sorry ya bahasa gampangnya, bangsat gitu. Dia kesel sih. Dia kesel kayak. Jadi maksudnya gini guys, biar nggak bingung. Jadi si Solomon ini dengan Satan nggak ada kaitannya ya sebenarnya. Nggak ada kaitannya ya. Jadi intinya si Gahemon ini dulu pernah kerja sama si Solomon. Entah kenapa apa yang terjadi nggak tahu, dia keluar terus jadi anak buahnya Satan. Intinya begitu intinya. Iya. Tapi yang tadinya pengen istilahnya unjuk gigi, bilang kayak gue jenderal, lu jangan macem-macem. Gara-gara ada Solomon bilang, jenderal apanya, dulu juga anak buah gua kok katanya gitu kan. Bubar semua itu intimidasinya. Marah banget, tapi nggak menyerang. Nggak, dia nggak nyerang. Jadi kelihatannya iblis premium rank tuh nggak tau premium nggak tau apa ya, tapi iblis yang tingkat tinggi itu etikanya tinggi loh. Mereka nggak bisa langsung nyerang. Gitu. Akhirnya karena tidak ada serangan dari Gahemon dan kami juga nggak menyerang, kami nggak mau ngeladenin provokasinya terus-terusan. Teman-teman kami juga Bizeroth dan Solomon, udah nggak usah diladenin. Adik-adikku katanya, ya udah kami juga nggak ngeladenin. Dan ini saran buat Anovers semuanya. Kalau dirasa nggak terjadi serangan, tapi dirasa terjadi presensi, gue ulang ya. Kalau dirasa nggak terjadi serangan, tapi ada presensi, jangan diladenin. Malah nanti bisa terjadi serangan beneran kalau diterusin. Karena gue yakin ada aturan main di dunia kubu kiri yang juga nggak bisa main di libas enaknya gitu loh. Dan kubu kiri tahu akan hal itu. Betul. Gitu. Oke lanjut, kami cuekin. Lantai 2 udah, lantai tamu udah, ruang tamu udah. Akhirnya kami mulai beranjak ke dapur. Kita move on ke dapur dan baru kita mau melangkah masuk ke dapur, tiba-tiba ada jin bawa backpack dan mereka bilang ke kami, ya udah, thank you ya atas segala hal dan kami benar-benar mau pulang ke dunia jin. Jadi ada miss di sini. Jadi waktu somewhere sebelum lantai 2 itu kami udah tahu. Kami bilang ke kodamiannya bahwa itu di dapur banyak banget jinnya ya. Tapi nggak mengganggu sih, cuma kayak ngapain lu di situ gitu kan. Akhirnya setelah kami telaah, mereka cuma kayak nyari tempat tinggal, tapi kayak nggak betah juga gitu loh. Antara jin yang di dapur, genderuwo di taman, iblis di lantai 2, Mateo, dan itu nggak semuanya saling satu kubu. Jadi gitu. banyak kubu dengan kepentingan pribadi. Nah, sebelum kami bertemu Mateo dan yang lain-lain, kami sempat doain, ya Tuhan, atas nama Tuhan, terjadilah pada kalian menurut kehendak Tuhan. Terus kami ngelihat kayak ada portal kebuka gitu loh. Dan ternyata itu portal dunia jin. Jinnya jingkrak-jingkrak kayak wah gitu. Sumpah kayak anak kecil. Sebenarnya kita juga kurang ngerti ya apa yang terjadi dengan jin-jin ini. Kalau mau jujur, jinnya takut sih karena banyak iblis yang dibantai sih di rumah itu. Iya, sama Bizeroth sih dia takut sih. Jadi makanya bawa backpack mau pulang. Dari awal kan udah ada Bizeroth kan, itu jinnya udah pada ngeliatin kayak gini semua, gemeter semua. Mereka tahu itu bukan jin gitu loh. Nah lanjut lagi Jess, begitu itu bawa backpack. Terus udah gitu nggak pakai tedeng aling-aling langsung pergi ya begitu ya? Gini, ke dunia jin. Kamu jadi kakak ya. Kita udah selesai nggak mau ladenin Gahemon. Kita bilang ke siapa, Kodamian boleh istirahat 5 menit nggak? Ini gua ya, ini Willy. Nah gua jadi jinnya. Lagi duduk ke sana kamu ceritanya. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada jin gini dari sini. Kayak, Mas, aku sudah boleh balik. Nunduk begini, sumpah nunduk begini. Kami sudah boleh balik, Pak. Kami sudah boleh balik, gitu. Padahal ngapain minta izin? Padahal ngapain minta izin ke kami ya? Nah disinilah Yesus turun tangan lagi untuk nggak tahu keberapa kali berkata kepada mereka. Sebenarnya jin itu sempat berkata pada gua, aku takut. Gue bilang kenapa? Takut dihanguskan? Takutnya apa? Mereka bilang aku takut sama Bizeroth dan aku takut kami akan dihancurkan gitu. Gue juga nggak ngerti ya kenapa jinnya berpikir begitu. Mungkin di mata jin ada 3 orang, tanpa bermaksud sombong ya, ada akses ke energi dan bisa something, terus mereka pikir mereka mau dimusnahin. Begini Anovers semuanya, sering banget jin ngelihat orang bisa tanda kutip, di pikiran mereka yang pertama kali apa? Mereka akan dimusnahin.
itu sering banget kami temuin. Arwah juga. Kalau misalkan kami datang misalnya ke rumah klien, mereka biasanya non gitu, jangan usir kami gitu. Kami bener-bener nggak mengganggu kayak gitu. Jadi ada beberapa arwah tuh sebenarnya yang kasihan sih. Mereka kalau ngelihat misalnya ada mungkin orang yang bisa gitu atau yang peka datang ke rumah terus bilang jangan diusir gitu. Kayak ada sebuah paradigma atau mindset nih bagi astral-astral ya, terutama kategori jin dan arwah. Kalau ada manusia yang hidup gitu, terus bisa tanda kutip, itu kayak udah pasti membantai mereka gitu loh. Kayak ada anggapan begitu, gue juga bingung kenapa. Wah, balik lagi ke jin yang tadi, gue bilang siapa yang ingin memusnahkan kamu gitu kan. Tahu-tahu gue merasakan presensi energi yang udah sama seperti di atas tadi, tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Ini pasti gue akan dianggap halu lagi. It's alright. Gue merasakan tiba-tiba gue kayak menggerakkan tangan begini. Gue ngikutin feeling gue aja gitu loh. Tangan begini. Terus ada suara, tidak apa-apa, kamu tidak akan dimusnahkan. Aku datang dari Dia yang mengutus aku. Ini kan bahasa Yesus banget, ya kan? Dan itu benar kata-katanya. Kamu tidak akan dimusnahkan. Aku datang dari Dia yang mengutus aku. Nah, ini letak kocaknya, jinnya gini, pelongo gitu. Sumpah, jinnya pelongo gitu. Terus suara tadi yang adalah Yesus berkata, Allah, dia bilang. Ya Gusti Allah, langsung jinnya, ya bukan gitu sih, tapi abstraknya tuh kayak gue dengar kayak Allah gitu, terima kasih Allah gitu. Jadi, so sorry, jinnya tidak tahu sepertinya Yesus tuh siapa. Energinya tuh tidak familiar bagi kaum jin. Bagi kaum jin yang ini ya, gue nggak bilang semua jin lain nggak tahu Yesus loh. Tapi jin yang ini definitely nggak tahu energi Yesus. Probably kisah Yesus mungkin tidak sampai ke yang jin yang ini. Anyway, begitu Yesus bilang Allah gitu, agak nangis dan kayak gimana gitu, kayak terharu gitu ya. Terus ditinggal itu tangan gue yang ini, yuk kita pergi yuk, pakai backpack itu. Dan dia kayak sama keluarganya ya, dia itu bener-bener banyak gitu guys jinnya. Jadi nggak cuma satu atau dua ya. Cuma satu. Iya, tapi kayak beramai-ramai. 4-5 ada. Iya, sekitar lebih kayaknya. Iya. Keluarga sih soalnya. Terus ya udah pulang ke dunia jin ya. Dia nggak mau natap di rumah itu lagi. Enggak. Lalu kami ke dapur. Nah, ini kisahnya singkat saja, tapi sangat berarti bagi kami. Di dapur itu kami nggak ngeliat ada gangguan apapun, tapi kami ngeliat ada arwah perempuan. Kasian sih. Depresi banget. Sedih banget gitu. Again, gue tiba-tiba merasa tangannya diulurin begini. Itu insting guys. Gue nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba gue dengar suara lagi ke arwah itu. Jujur ya, vision gue nggak melihat arwahnya di mana. Yang kuat Aileen sama Jesslyn sih terutama. Di pojok deket kompor. Iya, dekat bagian sini apa sih itu? Itu kompor. Kompor ya, persikuan gitulah, kompor sama laci-laci. Iya. Gue ingin tangan gini, gue bahkan nggak tahu dia di mana, tapi gue ingat abstrak kan. Terus kata Jesslyn, iya kak, di situ posisinya. Dan then ada suara lagi melalui batin gue. Gue kayak jadi apa ya? Kayak jadi perantara doang gitu loh. Terus tiba-tiba gue terucap di bibir gue tuh kayak ngomong gini. Kamu tahu, apakah kamu mengenalku? Gitu. Ke arwah perempuan itu. Gue bahkan nggak tahu itu arwah perempuan siapa. Terus gimana guys yang kalian lihat? Nangis terharu. Karena dia sebenarnya kisahnya itu dia dibunuh. Iya. Dia punya, ya intinya dia dibunuh, tapi orang-orang kayaknya nggak tahu deh kalau dia itu dibunuh. Dan kayaknya dia dapat siraman air keras gitu deh. Jadi lebih dari setengah mukanya tuh rusak gitu. Ada kekerasan gitu lah. Dan dia sempat cerita sedikit sih, singkat cerita tuh kayak dia di mukanya tuh jadi begitu gara-gara suaminya sendiri. Iya, betul. Kasian dan ini gue masih agak terharu sih cerita. Akhirnya kayaknya arwah itu tahu itu suara siapa dan energi siapa, langsung diambil. Gue merasa kayak ada tangan dia, ya nggak kelihatan mata tapi literally ngambil energinya. Terus tiba-tiba kayak hilang aja rasa kayak gue seperti perantara, hilang. Terhitung si arwah itu megang tangan gue secara astral, terus hilang. Sepertinya Yesus turun tangan lagi, nggak tahu ke yang berapa kali menolong langsung arwah. Sebenarnya dia dari penglihatan aku ya,
dia benar-benar memegang tangan Yesus sih. Betul. Di situ Yesus tuh benar-benar bercahaya banget. Kami benar-benar nggak bisa ngelihat mukanya, tapi beliau tuh benar-benar bercahaya banget dan memegang tangan perempuan itu. Even gue sampai detik ini aja tuh apa ya, kalau nginget scene kejadian di depan mata gue itu gue mau nangis gitu. Itu benar-benar bikin terharu banget. Iya. Akhirnya di dapur tidak ada hal gangguan apalagi yang signifikan. Cuma itu menjadi sebuah sesuatu yang mengharukan. Bahwasanya apa ya? Yesus dalam pengalaman kami bekerja dengan cara yang nggak bisa kami bayangkan, dan semua ditolong olehnya. Mau itu jin, mau itu arwah, mau itu iblis, mau itu fallen angels, mau Yesus tidak pandang. Tapi kami tidak bisa mengatur bagaimana cara kerjanya. Siapa kami? Oke, dapur selesai. Nah, kita udah seriusnya udah dulu ya. Kita agak lucu-lucu dikit ke bagian taman. Iya, ini lucu banget. Ini lucu banget. Kalian bilang bahwasanya kayak di taman tuh sering bunyi gini loh guys. Kalau ada bukan intrablok, apa sih itu kalau Dia kayak tuh penutup kayak got itu ya? Kayak batu persegi gitu loh guys. Tapi kayak dari interblok batu gitu. ya. Got. Iya. Itu sebenarnya buat penutup got Penutup di ujung got. situ. Dan kayaknya udah agak sedikit rusak. Oblak. Iya, jadi ketika diinjak itu pasti akan bunyi. Geloprak. Tapi masalahnya, masalahnya di sana kan nggak ada manusia. Iya. Jadi siapa yang nginjek, pertanyaannya kan? Karena bunyi-bunyi terus guys. Dan Bukan walaupun angin ya, nggak mungkin. Nggak mungkin angin, bukan karena angin. itu batu. Dan itu indoor. Iya, jadi Dan itu indoor guys. taman, indoor. tapi indoor. Iya, taman Ngerti tapi nggak? indoor. Jadi kayak cuman yang Atapnya doang yang sedikit terbuka ya gitu iya, kan ya. itu cuman atap bolong gitu sih, Iya. tapi indoor. Kayak maksudnya masih ada pagar-pagarnya gitu ya, dan Iya. di dalam rumah gitu posisinya. Dan nggak cuman majikannya aja, which is klien kita ya. ART yang terdahulu. ART yang terdahulu juga sering ngedenger gitu loh. Kok di sini kok ada yang bunyi-bunyi kayak plak gitu. Bunyinya gimana sih, kayak Dan dalam Kayak satu itu hari, bukan plak sih. Ledak, Iya, gitu. ledak gitu kan, lebih berat Kayak itu gitu. loh guys, kalau kalian parkir tuh di depan rumah orang kan ada got yang ditutup tuh, beton-betonnya kan sering bunyi gelodaknya kayak gitu tuh. Iya, yang kayak gitu. Iya. masalahnya dalam satu hari bisa kedengeran beberapa kali suaranya. Jadi kayak udah nggak masuk akal. Dan ternyata ulah siapa itu guys? Ulah Mr. Wowo. Jadi ada Mr. Wowo di situ. Dia nggak ganggu sih. Dia enggak. Dan Cuma cuman lucu lucu aja. Dia mungkin dia suka ternyata bener, dia sukanya berdirinya di situ dan jalan-jalan ngiter di daerah yang dekat blok-blok itu. jadi pas dia jalan kan mungkin dia kan besar Energinya, ya. iya badannya besar sih. Badannya besar. Badannya kan besar. Jadi pas dia jalan tuh mungkin Nggak sengaja. ya keteplak gimana? ya pokoknya berpengaruh ke dunia fisik Iya, lah gitu. berpengaruh ke dunia Iya. fisik sehingga terdengar di dunia manusia. Tapi pas Jin yang bawa backpack tadi pada kita pulang, itu si Wowo itu nggak ikut sih. Enggak, Dia memilih dia untuk nggak mau. tetap di situ. Dan kayaknya beda ini ya, kayak beda ras gitu Beda ya, walaupun ras, sama-sama Jin gitu. ya, tapi beda ras gitu. Bagi kami Mr. Wowo itu adalah ras Jin bagi kami. Iya. I don't know orang-orang lain di luar sana mengkategorisasikannya apa. Bagi kami itu ras Jin. Terus pas kami melihat ke arah taman, ke arah dia, Mr. Wowo juga cuma ngeliatin doang, bener-bener Biasa diem aja. doang. Diem, nggak nyerang kok. Nggak nyerang dan nggak kayak apa lu gitu, enggak. Biasa aja. Biasa aja. Dan malah kayak penunggu di situ jadinya Dia merasa arwah-arwah. nyaman. Merasa sama nyaman. Pohon-pohonnya cantik sih tamannya. Pohonnya bagus. Di pohonnya ada Miss K gitu. Iya. Sering main sama Mr. Wowo. Tapi Miss Kay cuma satu. Cuma Iya. satu, iya. Dan udah lama. Dan akhirnya kami bilang kan ke kliennya, ini sih menurut kami nggak usah diusir. Justru dengan adanya Mr. Wowo di situ, malah arwah-arwah Dijaga. yang rese, arwah-arwah yang mungkin negatif gitu, jadi nggak berani masuk ke dalam situ. Nggak berani. Dijaga sama Mr. Wowo dan ada satu Miss Kay, tapi mungkin mereka kayak udah temenan gitu sih, Iya, kayak mungkin udah sih. biasa gitu. Actually ada memori mereka berdua main bareng tuh kocak banget sih. Jadi seakan dua spesies yang berbeda, satu ex manusia, satu jin gitu kan, bermain Lucu sih. bersama. Dan yang Miss Kay kayaknya pernah ada yang ngelihat Nggak sengaja. Tamu. tamu atau siapa? tamu nggak tahu atau ART Pokoknya pokoknya. si Kerabat lah klien ya, kita mungkin. sempat ngomong siapa, bukan mereka sih, bukan Bukan. orang rumah Bukan. sih kayaknya Bukan. ya. Walaupun itu jarang kedatangan tamu ya, tapi Iya. sekali waktu itu dibilang ada yang pernah ngelihat Ada gitu. itu Iya. di situ ada tuh. Mm-mm.
beneran ada Miss K katanya. Cewek. Terus pas kita lihat, iya bener sih emang Miss K sih. Bener, emang Miss K. Nora sih Nora, tapi nggak ganggu. Orang tersebut juga, orang tersebut orang peka yang Mungkin bisa ngelihat. Mungkin waktu itu Ko Julius manggil kali. Ko Damian. Sorry. Mungkin waktu itu Ko Damian manggil kali orang pintar. Kami nggak inget lah. Tapi memang di situ Miss K, di situ wow udahlah gitu dah tuh. intinya. Ya pokoknya kita benar-benar nggak ngusir sih, nggak cari masalah sama mereka karena mereka juga penghuni yang baik gitu di situ. Yes. Akhirnya penanganan rumah untuk sementara sudah selesai. Abis udah semua tuh lantai atas, lantai 2, lantai ruang tamu. Kami balik ke ruang tengah. Terus seperti biasa klien kan selalu nanya kayak, tolong dong papa mama saya aman nggak? Itu hampir semua klien selalu nanya itu. Karakter, past life atau apa. In this case pas gue ngelihat keluarga besarnya dari pihak Damian ya, dari pihak si Yulia, dari pihak Yulia, dari istrinya kan ada foto papa mamanya Yulia ya, alias mertuanya Damian. Gue ngelihat nge-scan gini, gue sampai bingung. Gue scan lagi, aduh kok ada yang nggak enak ya. 3 kali gue nge-scan. Terus gue memberanikan diri tanya ke Damian dan Yulia, kok maaf, dari tadi aku ngelihat bayi ya, emang pernah ada kasus bayi keguguran atau anak siapa meninggal gitu kan? Barulah pasangan suami istri itu bilang, oh iya, gimana? Pernah keguguran atau gimana? Oh iya, kami pernah punya anak perempuan, tapi belum sempat lahir, udah keguguran. Nah, itu kalau nggak salah anak pertama atau keduanya, aku lupa di antara itu. Kehamilan pertama atau kedua? Iya, di situ gue ngerasa ini ada yang nggak beres nih. I mean, banyak terjadi keguguran di bumi ini ya. Kasus medical keguguran itu kan banyak sekali. Tetapi kalau ditelaahnya dari kasus medis, lalu terjadi keguguran, oke, itu satu hal. Kalau gue yang nggak tahu mereka pernah keguguran atau enggak, tiba-tiba baru di scan gue tahu ada ini kok ada yang meninggal, itu udah kencang, udah pasti dengan gaib tuh. Terus begitu ditelaah lagi, ya ampun, mamanya Yulia main gaib guys. Intinya kami nggak bisa cerita detailnya gimana, intinya main gaib. Mungkin kamu kalau mau nambahin apa tentang mamanya? Jadi sebenarnya papa sama mamanya itu dua-duanya main gaib menurut kita. Karena setelah kita lihat fotonya juga, kok kayak ada bau-bau yang suspicious ya? Iya. Bau-baunya itu bukan bau terasi ya guys, maksudnya. Aileen bisa ngelucu. Gitu. Balik lagi. Maksudnya itu kayak bau-bau gaib ya. Jadi kayak mungkin beberapa praktisi di luar sana ada yang bilang mencium bau, atau kok kayak ada benang energi yang suspicious. Itu kita juga merasakan ya. Iya. Maksudnya gaib gitu ya? Iya, gaib. Kayak berhubungan dengan kubu kiri. Benar. Dan ada abstrak, mereka membuat perjanjian, sadar maupun nggak sadar. Dan di antara itu kan sebenarnya kan foto keluarganya itu kan benar-benar satu keluarga besar ya guys ya. Jadi bukan keluarga inti doang. Dan di situ tuh kami melihat kok di antara segitu banyaknya orang yang benar-benar nyala banget itu ada terletak di mama dan papanya Julia. Yes. Itu aneh banget. Dan kami benar-benar bertanya, sorry ya, tanpa bermaksud bagaimana, kami ingin bertanya, apakah benar bahwa kedua orang tua dari Cici gitu. Iya, Cici itu benar-benar main gaib karena baunya benar-benar mencurigakan. Cicinya cuma jawab, Cicinya sebenarnya nggak tahu sih buat perjanjian atau enggak ya. Tapi memang dikonfirm suka ke orang pintar. Iya. Kadang datang kayak ke Gunung Kawi. Nah, sering-sering kayak begitu. Iya. Dan ini yang miris ya, begitu kami mendengar mamanya itu tidak percaya Tuhan. Dan lebih memilih untuk percaya dengan hal-hal seperti itu yang katanya mungkin lebih menguntungkan daripada kalau berdoa ke sang sumber langsung. Jadi yang instan, misalnya katanya, ya udah doa aja ke dewa ini atau enggak ke gunung ini, kamu bisa langsung dapat rezeki loh dengan instan. Nah itu ciri-ciri yang benar-benar suspicious banget ya. Iya. Dan benar kan, ternyata udah membuat perjanjian secara sadar maupun tidak sadar. Yep. Tapi for semuanya, mau nggak sadar sekalipun, perjanjian tetaplah perjanjian. Iya. Alhasil jadinya apa? Secara nggak langsung jadi menumbalkan si anaknya Yulia ini. Makanya kenapa bisa keguguran.
Dan yang lebih menyeramkannya adalah ketika lagi ngomong-ngomong gitu, gue merasakan presensi Grim Reaper. Hitam atau putih waktu itu? Hitam. Nah, gue bingung dong, ini kenapa ada GR di sini hitam? Dia mau nyabut nyawa siapa atau mau nyabet arwah siapa? Itu keren tuh puisinya. Mau nyabut arwah siapa atau mau nyabet arwah siapa? Alright. Ternyata begitu gue komunikasi, dia nggak pengen nyabut arwah siapa-siapa atau nyabet arwah siapa-siapa ya. Sorry, salah ngomong. Tetapi karena kami mendetek si bayi yang digugurkan itu, dia datang. Dia memperkenalkan diri, namanya Alsuferoth. Jarang nih ya kami dengar yang kata namanya 4 suku kata. Biasanya kalau Anovers ngikutin selalu 3, ini 4. Kalau nggak 2, 3 gitu. Ya kalau nggak 2, 3, ini 4 Alsuferoth, ya kan? Terus gue bilang, kok kamu tiba-tiba datang? Karena kamu men-scan anak itu. Aku jadi datang, kayak terkoneksi gitu loh. Mainan energi itu bener-bener semuanya benar-benar cepet banget dan nggak bisa jelasin kan. Ternyata yang mengambil jiwa anak tersebut adalah si Alsuferoth ini. Mungkin Anovers berpikir, aduh, kok diambil sama yang black? Jangan-jangan ke dunia gelap. Belum tentu, Anovers. Per hari ini memang kalau kami melihat Black GR itu mengambil jiwa-jiwa yang dewasa yang tiketnya ke distopia. Tapi apakah demikian? Tidak semua. Kami tahu banget dia ngambil anak itu bukan dipersembahkan ke dunia gelap. Tahu-tahu Alsuferoth mengatakan, ya betul, aku yang waktu itu mengambil atau mencabut nyawa anak bayi yang digugurkan itu. Yang tergugurkan itu. Namun, akulah juga nanti yang akan mengambil nyawa si bapaknya itu. Gue langsung dak. Sebenarnya ada. Bapak tuh maksudnya bapaknya Ci Julia ya? Iya. Jadi ada satu hal yang miris di sini ya guys. Sebenarnya papanya Julia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa mengenai masalah perjanjian sedikit pun. Dan selama ini tuh yang terus-terusan dateng, terus-terusan minta ke orang pintar itu sebenarnya adalah mamanya. Jadi papanya ini cuma ngikut-ngikut aja, kata istrinya begini, ya udah begini. Tapi beliau itu sebenarnya nggak pernah meminta langsung. Dan jadinya apa? Jadinya beliau kayak kesangkut paut gitu, nggak sengaja buat pack gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi ya balik lagi teman-teman semuanya, ya walaupun kami bukan orang paling suci di dunia, langsung berdoa pada Tuhan saja deh. Iya. Si Grim Reaper-nya kan sempat kasih pesan, kalau misalnya memang dia tidak mau bertobat, aku yang menjemputnya. Iya. Kalau tidak mau bertobat ya sampai detik nafas terakhir. Dan Grim Reaper-nya juga bilang sebenarnya ini salah satu yang kami confirm kenapa kami bilang mamanya itu lebih di sini lebih parah dibandingkan papanya ya. Karena secara nggak langsung Grim Reaper-nya juga confirm bahwa memang betul papanya itu dalam hal ini nggak seberdosa mamanya. Betul. Ya tapi tetap harus diubah pikiran dan hati dan arah hidupnya. Kalau enggak ya selamat datang di dunia Grim Reaper hitam. Dan Grim Reaper hitam itu menyampaikan pesan ke Julia bahwa mungkin papanya masih bisa diomongkan, tapi kalau mamanya itu kayak bener-bener udah gak bisa sama sekali diomongin. Dan benar kata si Grim Reaper Julianya Julianya sendiri juga bilang, aduh kalau sama papa aku masih bisa ajak bicara deh, dan masih bisa nego dalam hal apapun itu ya. Kalau ngomong Tuhan juga masih mau didengarkan. Tapi kalau sama mamanya udah deh, dibilang ya harga mati banget. Malah diginiin ya si Julianya, kamu tahu apa gitu? Kamu kan cuman anak gitu. Maksudnya mama lebih tua, mama lebih tahu. Guys, gak semua orang tua itu selalu lebih benar daripada anak loh. Pada kenyataannya, baik yang tua dan yang muda itu sebenarnya bisa sama-sama saling belajar. Orang tua bisa belajar dari anak muda, sebaliknya anak muda juga bisa belajar dari orang tua. Jadi nggak selalu orang tua itu benar sebenar-benarnya 100%. Ya. Aku nggak tahu sih ini apa. Bagus gitu aja. Oke. Ya udah. Udah guys. Mulai apa lagi? Tutup yang ke terakhir di halaman depan. Halaman depan. Singkat aja ya itu. Singkat. 1, 2, 3.
Akhirnya kami mendapat instruksi dari Bizero terakhir kali. Dia bilang, Willy, adik-adikku, kalian ke depan terakhir kali, ke halaman depan. Begitu di halaman depan, terus Bizero langsung ngomong, sudah, tugas kalian selesai. Ini bagianku. Kalian yang kali ini gak akan sanggup. Gue bingung dong, kenapa gak akan sanggup. Jujur gue sebagai manusia kayak agak tersentil egonya, kayak gue juga bekerja untuk Tuhan kali, enak aja kenapa gue gak dilibatkan gitu kan. Ya long story short, akhirnya Bizero tuh kayak terbang ini, terbang ini. Oke, remote AC lagi. Ini gedung ya, gedung rumah ya. Gedung rumah yang mana? Ini gedungnya ya. Oke. Ini Bizero, dia terbang sampai agak setinggi ini, terus agak melayang gini. Terus dia kayak berdoa pada Tuhan. Terus ngapain dia kayak pakin sayap atau apa ya? Lupa. Iya, dia Kerahin energi. bener. Kerahin energi seperti ini ke gedung rumahnya ini. Terus kami bertiga ngelihat kayak ada ribuan atau puluhan ribu, bentuknya kayak kelabang, kayak ulet-ulet. Aduh, jijik banget guys. Kayak ketarik keluar semua dari, udah kayak di film. Gaib ya guys. Gaib ya. Gaib. Itu kesedot semua sama Bizero yang lagi, yang lagi melayang begini. Itu kesedot semua. Bentuknya ribuan. Kami sampai step back gitu loh, kayak agak mundur karena berasa sih energinya. Itu energi negatif sih sebenarnya. Energi, ternyata setelah kita tanya Bizero, itu ternyata energi negatif yang ditanam oleh para si demon itu supaya orang yang datang masuk ke dalam rumah itu nggak betah di rumah itu. Ternyata itu energi negatif itu, dan semakin bisa menguasai keluarganya kayak gitu kan. Dan terus nggak berapa lama Legion juga datang membantu akhirnya. Akhirnya konser terakhir ditutup dengan lagu yang dipimpin oleh Legion. Yaitu tiba-tiba gue merasakan ada api dari sini, gitu. Udah kayak film sih. Tapi beneran kami melihat ternyata itu Legion ngebakar dari nggak tahu sisi mana gitu kan. Dari sisi kan Legion bukan, Bizero kan dari atas, Legion dari bawah. Dia ngebakar seluruhnya. Disembur ya guys. Iya. Disembur supaya benar-benar ngebersihin total energi negatif. Karena bayangin itu kan kayak kelabang lintah hitam-hitam jalan gitu kan. Gak semuanya kesedot sama Bizero. Jadi ada yang nyisa di bagian depan tanah itu dibakar lagi sama si Legion. Yep. Jadi akhirnya konser selesai. Kami tutup penanganan lapangannya. Kami mohon izin doa juga dengan doa. Kita tutup dengan doa. Doa bersama dengan keluarga. Julia dan Damian. Bukan Julius Damian. Itu Julius Damian di belakang. Iya, Julius Damian ada di sini. Coba say hi tangannya. Say hi. Editor kita. One and only, the best editor. Jangan lupa cek channelnya Julius Damian juga ya guys di Gue Kepo. Ya. Soalnya abis ini kita juga akan masuk channelnya Doi. Bakal ngebahas hal yang seru banget. Sekian dulu kisah kami dalam penanganan lapangan klien yang akhirnya kami berinteraksi dengan berbagai sosok, mulai dari Bizero, Legion, Matteo, Lucifer, anak buah Satan, Solomon, Jin, Genruwo, Arbis, dan yang lain-lain, hingga Yesus itu sendiri. Thanks for watching our videos. Please click like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Bye-bye.